kabar teman-teman pendengar sekalian? Berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra dalam acara Taiwan Dewasa ini. Kali ini informasi yang akan Amina bagikan berkaitan dengan topik kehidupan dan ini marak terjadi di Taiwan, mungkin tidak hanya di Taiwan saja, bahkan juga di Indonesia ataupun di seluruh negara di dunia. Modus penipuan yang semakin beragam dan terus berkembang dan banyak orang yang karena terlalu percaya pada iklan-iklan seperti pegadaian, pinjaman, tawaran pekerjaan, atau juga pertemanan, di mana mereka percaya bahwa banyak orang baik dan mungkin merasa jatuh hati, sayang pada orang tersebut, sehingga permintaan transfer uang ataupun investasi dari teman asing yang sama sekali tidak ditemui hanya dalam dunia maya saja, mereka begitu percaya dan dengan mudah memberikan informasi akun bank atau kata sandi pribadi kepada orang tersebut, yang akibatnya orang tersebut menggunakan atau memperalat mereka dengan menggunakan pemilik rekening atas nama orang lain atau bisa disebut dengan rekening boneka ya, dan orang tersebut akan dirugikan dan seberapa berat kerugian yang diderita, mungkin uangnya yang akan hilang atau mungkin juga akan menghadapi ancaman pidana, tetapi juga bisa dianggap sebagai komplotan penipuan yang digugat secara perdata oleh para korban. Dan di sini dari Taiwan yang juga terus mengingatkan baik dari pemerintah pusat, kemudian dari instansi-instansi kementerian yang terus menghimbau ke setiap warga untuk tidak sembarang memberikan rekening kepada orang lain karena bisa menghadapi urusan hukum. Dan juga terus diingatkan tidak sembarangan memberikan informasi data pribadi termasuk juga rekening bank pribadi kepada orang lain. Kita sudah mendengar banyak sekali modus penipuan, salah satunya juga adalah penipuan berkedok pinjaman. Dan misalkan seseorang yang kekurangan dana, kita anggap saja orang tersebut dengan nama Xiaoling. Pada saat dia menerima telepon dari seseorang yang menawarkan satu jasa program pinjaman dan kemudian meminta dia untuk add pertemanan di Line dan dilanjutkan dengan proses dari Xiaoling tersebut yang menyerahkan dokumen pribadinya mulai dari nama, nomor ID, rekening bank, dan lain-lain. Bahkan seolah-olah dia merasa bahwa dia berkomunikasi dengan petugas yang resmi dan juga mendatangi petugas tersebut untuk menandatangani kontrak pinjaman. Selama proses tersebut, dari verifikasi pinjaman, pihak penipu juga meminta Xiaoling untuk menyerahkan kartu ATM, buku tabungan, dan juga ada foto identitasnya ya. Bahkan juga diminta mengirimkan kartu ATM beserta kata sandi atau nomor PIN-nya. Meskipun orang tersebut sempat ragu-ragu, tetapi pada saat seseorang dalam kondisi mendesak, benar-benar sangat membutuhkan uang, akhirnya dia tetap mengikuti instruksi atau perintahnya. Setelah pihak penipu tersebut yang sudah mendapatkan data-datanya termasuk juga kata sandi atau PIN, tentunya dari penipu ini juga akan menunda pertemuan, akhirnya menghilang. Dan seketika itulah Xiaoling baru sadar dirinya tertipu dan segera melapor polisi ya. Nah, di sini juga ditekankan memberikan rekening malah bisa dianggap sebagai komplotan atau rekam penipu dan juga bisa divonis bersalah. Dan masalah tidak hanya berhenti di situ saja pada saat kita ditipu dan memberikan data kita dan kita lapor polisi. Dan pada saat ada yang menjadi korban, kemudian korban tersebut mentransfer sekian uangnya ke rekening atas nama kita, maka kita juga bisa termasuk bagian dari penipuan. Berdasarkan analis hukum, memberikan rekening atau kartu ATM dapat melanggar pasal-pasal berikut ya. Menurut hukum Taiwan, menyerahkan rekening bank pribadi kepada orang lain juga ada kemungkinan dapat melanggar beberapa ketentuan pidana, antara lain yang pertama adalah pasal 339 strip 1 KUHP membantu penipuan
dengan menyediakan rekening untuk sindikat penipuan dianggap membantu aksi penipuan, dapat dihukum kurungan penjara 5 tahun. Yang kedua, membantu pencucian uang pasal 14 Undang-Undang Anti Pencucian Uang. Jika rekening digunakan untuk sebagai mendapatkan hasil kejahatan dari pencucian uang, maka pelaku dapat dihukum penjara hingga 7 tahun dengan denda maksimal 5 juta dolar Taiwan. Yang ketiga adalah memberikan 3 rekening atau lebih tanpa alasan yang sah. Melanggar pasal 15-1 KUHP. Pelanggaran ini dapat dihukum penjara 3 tahun atau denda maksimal 300.000 dolar Taiwan. Selain itu, jika rekening terlibat dalam penipuan, pemilik rekening juga bisa digugat secara perdata oleh korban untuk meminta ganti rugi. Banyak sekali modus-modus penipuan yang ada, bagaimana agar kita tidak terjebak lalu menjadi korban penipuan. Tentunya diingatkan untuk berhati-hati dengan informasi pinjaman atau tawaran kerja. Kemudian juga terus diingatkan bahwa lembaga keuangan atau perusahaan resmi, kantor-kantor yang membutuhkan karyawan, mereka tidak pernah meminta kartu ATM beserta kata password, sandi ataupun PIN-nya. Dan jika ada yang meminta, tentunya ini kemungkinan besar adalah penipuan. Dan tidak memberikan rekening atau kartu ATM kepada orang yang tidak dikenal, orang asing, walau mengaku sebagai pihak bank, atasan perusahaan. Kita yang juga harus tetap berwaspada, tidak menyerahkan data keuangan kita kepada sembarang orang. Pastikan identitas pihak yang menghubungi kita adalah pihak yang resmi, lembaga yang resmi atau dari bank yang resmi. Dan kita bisa memverifikasi perusahaan tersebut melalui telepon kantor atau kita juga bisa mengunjungi ke kantor tersebut. Jangan begitu mudah percaya kepada orang asing yang menghubungi kita melalui media sosial seperti Line, WA dan lainnya. Nah, pada saat Amina melakukan perubahan di kartu ARC Amina, kemudian dari pihak bank menghubungi dan mereka juga meminta Amina untuk menyerahkan kartunya. Dan mereka juga meminta agar Amina mengirimkan saja, tetapi karena Amina khawatir ini adalah penipuan, Amina janjian di kantor resminya. Dan pada saat kita mencurigai adanya penipuan, kita juga bisa segera melakukan pelaporan. Bisa menghubungi untuk di Taiwan hotline anti penipuan 165 atau juga melaporkan ke polisi untuk mencegah penyalahgunaan rekening kita sendiri. Teman-teman, di sini juga terus diingatkan, kesimpulannya adalah kita jangan mudah percaya pada iming-iming pinjaman atau tawaran kerja dengan gaji yang menggiurkan. Dan pada saat kita memberikan data-data kita, meskipun kita sendiri adalah korban, dan bisa saja kita juga melanggar hukum karena dari data kita, buku rekening kita yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Seperti kasus Xiaoling yang diangkat juga menjadi pengingat penting, meskipun orang tersebut menjadi korban, memberikan rekening bank yang juga bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan. Sindikat penipuan juga sering menggunakan alasan seperti pinjaman, merekrut orang lain, atau memberikan gaji untuk meminta rekening kartu ATM. Tetapi jika seseorang itu terjebak, bukan hanya tidak mendapatkan uang saja, tetapi ia juga akan terlibat atau menjadi tersangka penipuan. Jadi diingatkan tidak sembarang memberikan rekening bank, kartu ATM, bahkan juga kata sandi. Dan juga jangan mudah percaya dengan tawaran pinjaman, tawaran pekerjaan dari sumber yang tidak jelas. Dan terus diingatkan agar kita bisa melindungi diri kita sendiri, jauhi dari penipuan agar kita juga bisa terhindar dari pelanggaran hukum. Teman-teman, di era yang semakin canggih, masyarakat yang juga semakin praktis, tetapi di sisi lain modus penipuan yang juga terus berkembang. Maka kita juga harus selalu berhati-hati agar kita terhindar dari kasus penipuan ini. Demikian perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, sampai jumpa.